memahami ini hak atau batil, benar atau tidak, halal atau haram. Allah sudah masang chip dalam diri kita ini, bisa mendeteksi dan kita paham. Jangan hanya berdasarkan undang-undang, peraturan, juknas dan sebagainya. Itu semuanya bisa dimanipulasi. Sekali lagi saya ceritakan, Mang Kadim itu seorang buruh ya, seorang pesuruh lah. Di tengah dia mengisi bak yang diangsuh ya dari sungai, dipanggil oleh nenek saya, makan dulu sana. Dia makan. Setelah selesai makan, dia kembali ngukur air lagi. Belum penuh airnya, tinggal sekilan lagi. Harus penuh supaya nasi yang saya makan menjadi halal. Seorang yang sederhana, yang bodoh, tidak sekolah, dia menghitung sendiri perutnya itu supaya halal. Jadi sesungguhnya semua juga, seorang guru datang terlambat 15 menit masuk kelas, berarti dia mengkorup waktu. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa seringkali kita tidak pernah merasakan kita banyak melakukan dosa-dosa, dikiranya benar saja, karena kita tidak punya perasaan yang halus. Makanya beragama itu harus dibarengi dengan perasaan. Jadi agama itu bukan dengan logika, dengan rasa akhirnya. Saya kira tidak akan selesai, karena wilayah rasanya lebih luas. Kalau logika itu Indramayu, kalau perasaan itu Indonesia lebih luas wilayah kerjanya. Oleh karena itu bahwa sehingga akhirnya seorang suami pun merasa tidak berdosa, tidak menelepon istrinya, memberitahukan, "Ma, rapatnya belum selesai, saya datang mungkin terlambat jam 10. Jangan biarkan istrimu menunggu di rumah, dia khawatir barangkali ada apa-apa terhadap suaminya." Anda tidak pernah merasa berdosa. Oleh karena itu ke depan begini sajalah, kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang benar dan dijamin benar oleh Tuhan. Tetapi apakah Nabi itu merasa benar? Tidak. Malah justru Nabi adalah orang yang paling banyak merasa bersalah. Makanya dia berpesan kepada umatnya, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertobatlah kepada Tuhanmu. Aku ini sehari bertobat 100 kali. Orang yang dijamin benar tidak pernah merasa benar. Oleh karena itu saya juga pesan kepada kita semuanya, kalau Anda ingin benar, jangan pernah merasa benar. Ketika Anda sudah merasa benar, Anda sudah tidak benar. Orang yang benar itu orang yang tidak pernah merasa benar, selalu melakukan self correction, auto correction, dikoreksi, dipantau. Nah, itulah persoalannya. Iyalah. Jadi artinya bahwa apalagi ketika Anda merasa paling benar, itulah Anda sudah menjadi makhluk Allah yang paling tidak benar. Karena orang yang merasa paling benar itu selalu menyalahkan orang lain dan berpotensi bertengkar dengan siapapun, dan di penghujungnya merasa mendapat mandat dari Tuhan, memaksakan orang lain harus seperti dirinya. Itulah kembali lagi, kalau kita ingin benar, jangan pernah merasa benar. Ketika Anda sudah merasa benar, Anda sudah tidak benar, apalagi merasa. Nah, itulah persoalannya. Jadi artinya begini, ini kita hati. Tadi itu sebetulnya untuk mengoreksi kita halal nggak rezekinya, rezeki usaha kerja kita tidak optimal rezekinya. Nah, jadi begini, itu silakan pada hati kita masing-masing. Nanti yang mencegah kita tidak bisa masuk surga itu persoalan hati, bukan persoalan dosa. Allah mengampuni dosa. Ya, la taqnutu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Persoalan hati. Yang jadi pertanyaan, apa yang menghalangi seorang masuk surga? Kata Nabi mengatakan, jangan berharap engkau masuk surga,
Jangan bermimpi masuk surga apabila di dalam hatimu ada seberat atom rasa kesombongan. Bayangkan seberat atom. Ya, la yadkhulu ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Tidak akan bisa masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada seberat atom rasa kesombongan. Saya nanya Pak Edi, pengen masuk surga enggak? Ada sombongnya enggak? Enggak bakal masuk. Karena di surga bukan tempat orang sombong. Sudah pernah masuk belum? Belum juga. Boro-boro masuk. Makhluk Allah yang sudah di dalam surga dipersananugeratakan, diusir dari surga hanya gara-gara kesombongan. Siapa itu? Itulah namanya iblis. Sombongnya seperti apa? Hanya sekedar merasa aku lebih baik dari Adam, diusir dari surga. Bayangkan, itu persoalan hati, kehalusan jiwa, kelembutan rasa dalam beragama, bukan hanya dengan logika saja. Saya kira mungkin